adik-adik, selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di hari Minggu yang indah ini. Apa kabar adik-adik semua? Apa kabar? Luar biasa? Puji Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah kita di pagi hari ini. Kita mau menyanyi, Yesus memanggil, mari segera. Udah tahu semua ya lagunya ya? Kita akan sama-sama ya. 2, 3. Yesus memanggil, mari segera. Ikutlah jalan selamat baka. Jangan sesat dengar sabdanya. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang. Bebas dosa hati pun tentang. Bersama Yesus dalam terang. Di rumah yang kekal. Ayat 3. Hai marilah kecil dan besar, biar hatimu kirang benar. Pilihlah Yesus, jangan gentar. Hai marilah segera. Sungguh nanti kita akan senang, bebas dosa hati pun tentram. Bersama Yesus dalam terang, di rumah yang kekal. Kita mau masuk dalam khotbah dan salam. Mari kita masuk dalam khotbah dan salam. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita fokus di ibadah kita saat ini dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Kita mau angkat pujian, kudaki jalan mulia. Oke, kita akan sama-sama dari Kirim Jemaat 400 ayat 1 dan 3. Kita akan sama-sama ya. Kudaki jalan mulia, 2, 3. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah, ke tempat tinggi dan teduh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku ingin hidup yang benar, jauh dari tindak yang cemar. Umat kudus memanggilku ke tempat tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu, di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Seminggu kemarin mungkin kita sudah melakukan kesalahan, dan mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau mengaku dosa kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami anak-anak-Mu yang penuh dengan dosa. Ampuni kami ya Tuhan. Penuhi kami dengan kasih-Mu ya Tuhan yang melimpah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita mau masuk dalam lagu Yesus sayang padaku. Kita akan sama-sama ya. 2, 3. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku.
Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Berita anugerah pada pagi hari ini terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-22. Yesaya pasal 44 ayat yang ke-22. Begini bunyi firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin. Dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Amin. Kita masuk dalam Mazmur berbalasan. Dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. KPW baca ya. Berbahagialah orang yang tidak bergala menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencomong. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Sebelum kita masuk dalam doa firman dan pembacaan firman, mari kita berdoa. Kembali ya Tuhan, kami datang turut di hadapan-Mu. Kami sudah memuji nama-Mu ya Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh Kak Eki. Pimpin Kak Eki ya Tuhan, berikan hikmat ya Tuhan, agar apa yang Kak Eki sampaikan ya Tuhan tidak lalu begitu saja, namun tertanam dalam hati adik-adik, khususnya sebagai anak-anak Tuhan, dan kiranya firman itu bisa menjadi suluh dan langkah pedoman dalam kehidupan adik-adik sebagai anak-anak Tuhan. Pimpin adik-adik ya Tuhan, lingkupi mereka dengan kuat kuasa Roh Kudus. Begitu juga kayak ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom adik-adik. Selamat pagi semuanya. Apa kabar nih? Adik-adik pada sehat-sehat semua kan? Nah, puji Tuhan kalau adik-adik semua pada sehat. Kayak harap adik-adik juga tetap semangat ya. Dan juga tetap mematuhi protokol kesehatan 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Oke adik-adik, pada pagi hari ini Kak Eki mau bercerita tentang sebuah karya Tuhan yang luar biasa terhadap bangsa Israel. Nah adik-adik, bangsa Israel ini kan bangsa pilihan Tuhan Allah. Allah begitu sangat mengasihi bangsa Israel. Sehingga Tuhan boleh mengizinkan bangsa Israel ini mengalami perbudakan di tanah Mesir. Di mana di Mesir ini dipimpin oleh Raja Firaun. Raja Firaun ini adik-adik, dia ini adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Tidak takut kepada Tuhan. Buktinya apa? Setelah Tuhan menjatuhkan 10 tulah di Mesir, Raja Firaun ini tetap tidak percaya kepada Tuhan. Firaun tetap berkeras hati. Nah, Tuhan lalu membuat suatu rencana. Tuhan ingin membuat bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Lalu Tuhan menyuruh hambanya yaitu Musa. Musa disuruh oleh Tuhan Allah untuk membawa bangsa Israel
pergi ke sebuah tempat perkemahan namanya Pihahirot. Di situ Tuhan juga berjanji kepada Musa bahwa Tuhan akan membuat Firaun menyesal, sehingga Firaun ini akan mengejar bangsa Israel. Lalu setelah Musa mendapatkan perintah itu dari Tuhan, lalu Musa membawa seluruh pasukan bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir, menuju ke tempat perkemahan yang namanya Pihahirot itu tadi. Ternyata adik-adik, sepanjang perjalanan, bangsa Israel ini dikejar-kejar oleh tentara Mesir, Firaun dan juga para pasukannya. Mereka ini sepanjang perjalanan terus-terusan dikejar, sehingga membuat bangsa Israel ini menjadi ketakutan. Bangsa Israel ini takut, bangsa Israel ini cemas, khawatir. Tetapi Musa menyuruh mereka untuk jangan takut, karena Tuhan akan berjuang untuk mereka. Tuhan akan menyertai bangsa Israel. Nah, setelah itu adik-adik, tibalah mereka di Pihahirot itu tadi. Setelah mereka sampai, ternyata bangsa Israel ini semakin ketakutan. Karena bangsa Mesir ini, seluruh pasukan tentara Mesir ini terus-menerus mengejar mereka. Tetapi Musa tetap menyuruh bangsa Israel untuk tenang, untuk tidak takut. Musa terus-menerus mengingatkan kepada mereka bahwa Tuhan pasti akan menolong mereka. Tuhan akan menyertai mereka dari kejaran bangsa Mesir, seluruh tentara pasukan Mesir. Setelah itu adik-adik, bangsa Israel ini terus-menerus berjalan, dipimpin oleh Musa. Ketika dalam perjalanan, Tuhan menyuruh Musa untuk mengangkat tongkatnya. Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan mengarahkan tongkat itu ke arah Laut Teberau yang akan mereka seberangi. Setelah itu, Musa mengarahkan tongkatnya ke Laut Teberau dan Laut Teberau itu terbelah menjadi dua. Ada yang airnya berada di sebelah kanan, ada yang terbelah di sebelah kiri. Sehingga di tengah-tengahnya adalah daratan. Daratan itu yang dijadikan tempat untuk bangsa Israel berjalan menyeberangi Laut Teberau itu. Lalu adik-adik, setelah mereka berjalan melewati Laut Teberau itu, malaikat Allah membuat kumpulan awan-awan gelap yang disebut tiang awan untuk memisahkan para pasukan tentara Mesir dan juga bangsa Israel. Sehingga mereka ini tidak saling mendekat. Setelah itu adik-adik, pada saat mereka terus-menerus berjalan, menjelang fajar, menjelang pagi-pagi buta ya, subuh-subuh, Tuhan mulai memperlihatkan
kuasanya, Tuhan mulai memperlihatkan karyanya. Tuhan perlahan-lahan mulai mengacau balaukan pasukan Mesir yang terus-menerus mengejar bangsa Israel. Tuhan membuat tentara Mesir ini menjadi kacau. Kendaraan yang mereka gunakan itu dirusak oleh Tuhan. Tuhan membuat roda-roda keretanya menjadi rusak sehingga mereka susah untuk mengejar bangsa Israel. Lalu adik-adik, ketika itu bangsa Mesir ini perlahan mulai sadar kalau Tuhan sedang memimpin bangsa Israel untuk melawan mereka, untuk melawan pasukan Mesir ini. Lalu perlahan-lahan tentara Mesir ini mulai meninggalkan tempat itu. Mereka mulai kabur. Mereka sudah tidak mau lagi mengejar bangsa Israel. Apakah sampai di situ saja yang dilakukan Tuhan kepada pasukan Mesir, tentara Mesir? Tidak, adik-adik. Tuhan lalu kembali menyuruh Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke Laut Teberau. Ketika Musa ini mengacungkan tongkatnya ke Laut Teberau, mengarahkannya, air Laut Teberau yang tadinya terbelah dua, kembali lagi menyatu seperti semula. Sehingga air Laut Teberau itu menghempas semua tentara Mesir. Tetapi daerah daratan yang tempat dijadikan para bangsa Israel ini berjalan, itu tidak mengalami apa-apa. Ketika air Laut Teberau itu mulai menumpas, mulai menyapu semua pasukan tentara Mesir, pasukan tentara Mesir ini masih berusaha untuk menyelamatkan diri. Tetapi Tuhan tidak memberi ampun sedikit pun kepada para pasukan Mesir ini. Sehingga Tuhan menenggelamkan mereka semua dan tidak ada satupun yang selamat. Tidak ada satupun yang selamat. Setelah itu, bangsa Israel sadar kalau seluruh tentara Mesir yang mengejar mereka semua telah dihabisi oleh Tuhan, telah dibunuh semua oleh Tuhan. Lalu di situ mereka semua menyadari bahwa Tuhan memang sudah menolong mereka dari kejaran bangsa Mesir. Karena mereka sadar, lalu mereka percaya kepada Allah dan juga Musa, hamba Tuhan Allah itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini kita sama-sama tahu kan, kalau Tuhan menyertai bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menyertai bangsa Israel dari kejaran para pasukan Mesir. Meskipun bangsa Israel ini sempat dilanda ketakutan, sempat dilanda rasa putus asa, tetapi Tuhan tetap menolong mereka. Makanya pelajaran pertama yang bisa kita dapatkan yaitu Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya. Misalkan baik adik-adik maupun Kak Eki ataupun Kak Femi juga sedang mengalami suatu masalah dalam kehidupan atau cobaan hidup. Kita harus tetap meyakini bahwa
Tuhan pasti akan menolong adik-adik dan juga kakak. Dan pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Tidak pernah terlambat. Lalu adik-adik, pelajaran yang kedua yang bisa kita dapatkan di sini adalah ketika kita meyakini bahwa Tuhan pasti akan menolong kita tepat pada waktunya, maka kita harus tetap terus percaya dan berserah kepada Tuhan. Nah, kiranya dari cerita tentang mujizat di Laut Teberau ini dapat menjadi suluh dan terang dalam kehidupan adik-adik dan juga Kak Eki dan Kak Femi, dan dapat kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke adik-adik, sekarang yuk kita sama-sama buka Alkitab kita. Kita buka dari Keluaran pasal 14, ayat yang ke-13 sampai 31. Sudah dibuka semua belum Alkitabnya? Keluaran pasal 14, ayat 13 sampai 31. Kalau semua sudah dapat, Kak Eki akan bacakan untuk kita semua. Beginilah bunyi firman Tuhan. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan, yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda. Aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orang yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah, yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain, semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka.
Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu, Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel, betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Demikian firman Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kita semua. Amin. Oh iya adik-adik, Kak Eki punya ayat hafalan nih. Dari Keluaran pasal 15 ayat 6. Ini bukan kejadian ya adik-adik, tapi keluaran. Keluaran pasal 15 ayat 6. Bunyi firman Tuhan, tangan kananmu Tuhan mulia, karena kekuasaanmu, tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Sekali lagi, Keluaran 15 ayat 6, tangan kananmu Tuhan mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu Tuhan menghancurkan musuh. Adik-adik, Kak Eki tunggu ya ayat hafalannya. Nanti adik-adik bikin video, lalu adik-adik hafalkan Keluaran pasal 15 ayat 6 ini, lalu dikumpulkan di grup ASM dan orang tua murid. Jangan lupa ya adik-adik. Kita mau masuk dalam persembahan, kita mau menyanyi dari Kidung Jemaat. Hujan berkat kan tercurah. Oke, kita angkat sama-sama ya. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus, hidup segar dari sorga, kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kami menantikannya. Hati telah kami buka, Tuhan kau isi segera. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu, sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Kita mau masuk dalam doa syafaat. Mari kakak akan mendoakan buat adik-adik. Untuk semuanya adik-adik yang hadir pada hari ini, kakak mau doakan ya. Oke, mari kita berdoa. Kembali lagi ya Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji nama-Mu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga ya Tuhan buat adik-adik yang tidak bisa hadir pada saat ini ya Tuhan. Jika mereka lalai ya Tuhan, tegur ya mereka ya Tuhan, sehingga minggu depan mereka bisa kembali ya Tuhan berkumpul bersama kami ya Tuhan yang lainnya, teman-teman yang lainnya. Begitu juga ya Tuhan, jika mereka sakit ya Tuhan, Engkau datang sebagai dokter jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Berikan kesembuhan melalui tangan-tangan kasih, melalui obat-obatan yang mereka minum ya Tuhan, kiranya itu menjadi sumber kekuatan dalam tubuh jasmani mereka ya Tuhan, dan mereka bisa dipulihkan, dan minggu depannya Tuhan mereka bisa berkumpul bersama kami ya Tuhan melalui ibadah online ya Tuhan. Pimpin kehidupan kami seminggu ya Tuhan dalam pendidikan kami, pekerjaan kami ya Tuhan, segala rutinitas kami dengan orang-orang yang kami sayangi. Lindungi kami, sertai kami ya Tuhan, dan pertemukan kami minggu depannya Tuhan dalam ibadah online dengan kondisi luar biasa, kesehatannya luar biasa karena kasih dan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat Kak Eki dan Kak Femi ya Tuhan Yesus dalam pekerjaannya. Tuhan Yesus berkati dalam kehidupan kami berdua ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, jadikan kami menjadi kepala bukan menjadi ekor. Dalam pelayanan kami ya Tuhan, Tuhan Yesus juga berkati ya Tuhan.
sehingga bisa memberikan yang terbaik buat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke adik-adik, mari kita sama-sama persiapkan hati kita untuk menerima petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Petunjuk hidup baru kita pada pagi hari ini terambil dari Keluaran pasal 15 ayat yang kedua. Begini bunyi firman Tuhan. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapakku, kuluhurkan Dia. Kita mau tutup ibadah, kita punya Yesus kawan yang sejati. Kita angkat sama-sama ya, 2, 3. Yesus kawan yang sejati, bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Oke adik-adik, mari kita sama-sama berdoa, kita tutup ibadah kita pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, karena kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu kelas besar pada pagi hari ini. Tolong kami ya Bapa, agar firman Tuhan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya Engkau menyertai kami dalam melakukan aktivitas kami dari tempat kami masing-masing. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.